Kalau ada orang yang mempertandingkan atau membandingkan, kok di survei begitu banyak orang yang puas pada kinerja Jokowi. Tetapi kenapa penilaian-penilaian yang sifatnya seperti ini seringkali menempatkan Jokowi dalam wajah yang coreng-moreng, bukan wajahnya yang menyenangkan untuk dilihat. Berkait dengan Jokowi yang ada di daftar nominasi sebagai orang yang diajukan paling korup atau terlibat dalam kejahatan terorganisir di negaranya masing-masing, maka salah satu jawaban yang bisa kita berikan adalah menjadi pemimpin itu bukan hanya harus bersih, tetapi ia juga harus membersihkan. Apakah praktek korupsi berkembang atau terberantas lebih baik di bawah kepemimpinannya? Apakah tata kelola pemerintahan yang baik akhirnya terpraktekkan? Atau justru sebaliknya, korupsi, kolusi, dan nepotisme lebih dikembangbiakan selama ia memerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Mari kita bicara lagi soal Jokowi. Tentu saja untuk urusan yang berbeda dengan pembicaraan kita sebelum ini. Sebelum itu, mari kita ingat-ingat sebuah peribahasa yang dulu di masa saya sekolah sering diungkapkan di kelas-kelas bahasa Indonesia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan jejak langkahnya. Ini adalah peribahasa yang berlaku buat siapa saja. Siapapun yang pernah melakukan sesuatu di tempat tertentu, ketika sudah tidak di sana lagi, maka ada jejak yang tertinggal. Tentu saja semua orang berharap bahwa jejak yang mereka tinggalkan akan mendatangkan ingatan baik tentang mereka. Tetapi yang terjadi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Barangkali itulah yang bisa kita katakan untuk sejumlah mantan penguasa di berbagai tempat, yang selesai setelah ia berkuasa, ternyata kemudian bukan nama baik yang ditinggalkan, bukan kenangan baik yang ditinggalkan, bukan catatan baik dengan tinta emas yang ia torehkan. Itulah yang menurut hemat saya banyak dibicarakan orang ketika sebuah organisasi internasional, yaitu Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, menjadi terkenal karena mempublikasikan apa yang setiap tahun selama bertahun-tahun terakhir mereka memang publikasikan. Mereka mempublikasikan apa yang mereka sebut sebagai manusia terkorup tahun ini. Kurang lebih begitu. Dan yang kemudian menghebohkan publik di Indonesia dan meramaikan pembicaraan di media sosial adalah ada nama Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Jokowi. Ini berkaitan dengan daftar yang mereka munculkan di website mereka. OCCRP mengumumkan bahwa mantan Presiden Syria, yaitu Bashar al-Assad, disebut sebagai tokoh paling korup 2024. Lalu kemudian mereka mengumumkan bahwa mereka bertanya kepada para pembaca report mereka bertanya kepada para jurnalis di berbagai tempat, lalu kemudian ada 6 orang juri yang juga ikut menentukan, ditambah dengan jaringan global OCCRP sendiri di berbagai negara di dunia. Akhirnya muncullah satu nominasi, daftar orang-orang yang diajukan untuk disebut sebagai orang paling korup 2024. Dan di dalam daftar itulah ada nama Presiden
Jokowi atau mantan Presiden Jokowi. Di daftar itu ada Presiden Kenya, William Ruto. Lalu nomor 2-nya adalah Presiden Indonesia, mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Di urutan berikutnya adalah Presiden Nigeria, Bola Ahmed. Lalu kemudian ada Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina. Dan ada seorang pebisnis dari India, namanya Gautam Adani. Itulah 5 nama yang diumumkan sebagai nominator. Nama-nama itu disebut karena mereka mendapatkan voting. Mereka mendapatkan suara paling besar di antara semua tokoh di dunia yang layak diajukan tahun lalu, tahun 2024. Itulah yang kemudian menghebohkan. Apa yang bisa kita catat dari kehebohan ini? Peristiwanya sudah lewat lama dan bukan itu yang memang mau kita diskusikan. Yang mau kita bicarakan adalah yang pertama, dalam dunia yang terintegrasi semacam ini, jejaring global atau global network bekerja dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah melahirkan laporan dalam berbagai sisi. Ada laporan tentang anti korupsi, ada laporan tentang kemudahan berbisnis, ada laporan tentang kinerja birokrasi, ada indeks demokrasi, dan lain-lain. Ada resiko politik yang dibuat indeks. Ada juga laporan-laporan yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan, kepembacaan di setiap negara, tingkat kemajuan teknologi di setiap tempat, dan lain-lain. Mereka bekerja dengan metode mereka masing-masing. Tetapi intinya adalah integrasi global menyangkut banyak sekali hal, akhirnya juga berdampak pada pembuatan laporan yang membuka mata dunia tentang soal-soal yang penting dan genting untuk diketahui oleh umat manusia, termasuk kejahatan yang terorganisasi dan korupsi, atau korupsi dan kejahatan terorganisasi lebih tepatnya. Dan inilah yang oleh OCCRP itu dilaporkan setiap tahun. Logika yang mereka gunakan adalah banyak orang dengan pengetahuan yang banyak, well informed tentang berbagai hal. Mereka jurnalis, mereka profesor di universitas, mereka aktivis anti korupsi, mereka adalah orang-orang yang mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di berbagai tempat, mereka pelaku bisnis dan lain-lain, punya informasi yang mendalam tentang tokoh, lalu kemudian merekalah yang ditanya. Inilah yang sering menjadi pembeda di antara suara mereka yang kemudian terlaporkan dengan survei yang misalnya sering diadakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kalau ada orang yang mempertandingkan atau membandingkan, kok di survei begitu banyak orang yang puas pada kinerja Jokowi? Tetapi kenapa penilaian-penilaian yang sifatnya seperti ini seringkali menempatkan Jokowi dalam wajah yang coreng-moreng, bukan wajahnya yang menyenangkan untuk dilihat? Salah satu sebabnya adalah orang-orang yang sedikit itulah yang kerap kali punya informasi lebih banyak dari umumnya banyak orang. Mereka punya pengetahuan tentang praktek bisnis, praktek pemerintahan, dan berbagai proses yang melibatkan mereka secara langsung atau institusi yang mereka pimpin. Inilah yang kemudian melahirkan penilaian itu. Jadi kalau ditanya soal apakah valid laporan seperti itu, valid dengan ukurannya sendiri, valid dalam konteks tertentu. Dengan demikian tetap berguna. Berkait dengan Jokowi yang ada di daftar nominasi sebagai orang yang diajukan paling korup atau terlibat dalam kejahatan terorganisir di negaranya masing-masing, maka salah satu jawaban yang bisa kita berikan adalah menjadi pemimpin itu bukan hanya harus bersih, tetapi ia juga harus membersihkan. Orang tidak bisa membantah seperti Jokowi membantah dengan mengatakan saya korupsi apa. Penilaian tetap akan diberikan di luar dari jawaban pertanyaan Jokowi tadi. Seperti misalnya seberapa banyak anggota kabinetnya yang terlibat dalam praktek korupsi. Apakah keluarganya menjalankan prinsip-prinsip kesederhanaan dan kebersihan dalam mengelola dirinya, sementara mereka keluarga pemimpin di negara kita. Apakah Jokowi terlibat atau tidak dalam praktek-praktek perekayasaan hukum yang membuat ketidaksehatan terjadi dalam kompetisi di masyarakat,
termasuk kompetisi politik, seperti pelibatan di dalam MK yang meloloskan putranya menjadi calon wakil presiden misalnya. Apakah praktek korupsi berkembang atau terberantas lebih baik di bawah kepemimpinannya? Apakah tata kelola pemerintahan yang baik akhirnya terpraktekkan? Atau justru sebaliknya, korupsi, kolusi, dan nepotisme lebih dikembangbiakan selama ia memerintah? Semua itu dinilai, dan ketika kemudian seorang pemimpin mengaku dirinya bersih tetapi gagal membersihkan, maka tentu saja ia tetap dicatat sebagai pemimpin yang gagal dalam praktek pemberantasan korupsi. Saya tidak pernah punya kebencian pada presiden termasuk Jokowi. Bukan itu yang mendasari apa yang saya nyatakan sekarang. Yang ingin saya katakan adalah siapapun yang ingin memimpin bangsa besar seperti Indonesia, dia selayaknya punya kesiapan. Dan mereka yang punya kesiapan itu siap dalam berbagai level. Dirinya siap sehingga dia bersih, dia berlaku adil. Si pemimpin tadi dengan demikian ketika menggelorakan kampanye-kampanye pembersihan pemerintahannya, pembersihan negara dari praktek-praktek yang kotor dan lain-lain, orang akan mendengar dan mengikutinya dengan ikhlas karena dia otentik. Otentisitas adalah bagian penting dari syarat kepemimpinan. Tetapi pada level yang lain, ia harus mampu menunjukkan bahwa pemerintahannya secara kolektif juga bersih. Ketika pemerintahannya secara kolektif bersih, maka ia berfungsi membersihkan. Tetapi dalam skala yang terbatas. Skala yang terbatas itu adalah pada apa yang dijangkaunya langsung lewat kekuasaannya yang bekerja setiap saat atau setiap hari. Pemerintahannya. Pada level berikutnya yang lebih luas adalah praktek pemberantasan korupsi berjalan lebih baik. Artinya indeks korupsi menurun. Indonesia menjadi negara yang lebih bersih. Praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang bersih terpraktekkan dan berjalan. Ini membutuhkan daya jangkau pemimpin yang lebih luas. Daya jangkau pemimpin yang lebih luas itu menyangkut seluruh ekosistem dalam pemberantasan korupsi. Artinya, dia dengan kekuasaannya dan kekuasaan pihak lain seperti DPR misalnya, membuat regulasi yang jauh lebih anti korupsi, bukan sebaliknya membuat revisi yang lebih menyemarakan praktek korupsi. Dia menjadi bagian dari pergerakan banyak tokoh yang menjadi pelaku-pelaku utama gerakan anti korupsi, baik menyangkut dirinya maupun lingkungan yang terdekat dan jauh dari dirinya. Dia menciptakan dan memperkuat institusi-institusi yang punya fungsi pemberantasan korupsi, bukannya memperlemah institusi-institusi itu. Dia menciptakan mekanisme ekonomi, politik, sosial, kebudayaan yang membuat pemberantasan korupsi lebih efektif. Dia membangun kesadaran publik sehingga setiap orang dibangunkan untuk membuat terus terjaga dan aktif atau proaktif menjadi pemberantas korupsi. Dan dia mewariskan sistem anti korupsi. Level ini dari yang paling kecil menyangkut dirinya sampai yang paling besar perubahan sistemik dibebankan kepada pemimpin untuk mewujudkannya. Karena itu tidak ringan kewajiban dan tugas pemimpin, berat. Dan ketika dia ambil itu kepemimpinan, maka dia tidak boleh hanya mengambil manfaat atau nikmatnya saja. Dan kemudian semua kewajiban yang tadi saya sebutkan, ia tinggalkan. Jadi basis pembicaraan saya yang seperti ini, yang kritis terhadap Jokowi, bukan karena kebencian. Tetapi karena saya merasa sebagai warga negara, saya harus terus menjaga fungsi untuk mengingatkan siapapun termasuk diri sendiri. Apalagi untuk para pemimpin yang punya tugas dan kewajiban besar itu, agar mereka sadar bahwa memimpin negara tidak cukup dengan mengaku bersih, tetapi dia juga harus membersihkan. Saudara, pelajaran yang sangat penting berkaitan dengan laporan OCCRP adalah bahwa di Indonesia, mari kita doakan para pemimpin di berbagai level akhirnya meninggalkan jabatannya dengan kenangan baik. Dan mereka kemudian dikenang sehingga
orang mengatakan bahwa kita punya negarawan dan bukan sekedar politisi. Jangan lupa, beda antara politisi dan negarawan sederhana saja. Politisi adalah orang yang memikirkan bagaimana memenangkan pemilu yang akan datang. Negarawan adalah orang yang memikirkan bagaimana memenangkan nasib generasi yang akan datang. Semoga kita punya banyak politisi yang semakin lama tergerak dan bergerak menjadi negarawan. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq, laqwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.